Manusia hidup bukan dari roti aja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Teman-teman, hari ini saya pengen nanya pada kalian semua, kalau misalnya kita setiap hari ini ya, Senin sampai Minggu makannya Indomie terus, kira-kira apa yang akan terjadi? Usus buntu, ya kan, langsung sakit lah itu ususnya, pasti nggak jelas banget hidupnya. Atau mungkin kalau misalnya kita makannya samcan terus gitu kan, Senin sampai Minggu, kira-kira apa yang akan terjadi? Gendut, kolesterol ya kan, tepuk-tepuk leher terus ya kan, pasti hidupnya jadi nggak sehat. Nah tapi gimana kalau misalnya kita makannya dada ayam rebus gitu, kita makannya salad gitu, buah-buahan, sayur-sayuran, kira-kira tubuh kita gimana? Sehat. Sehat. Artinya makanan kita akan sangat menentukan kesehatan tubuh kita. Ya. Sama halnya dengan kerohanian kita. Kalau misalnya kita pengen rohaninya sehat, kita harus kasih makan sesuatu yang baik. Kalau misalnya sehari-hari kita ngumpulnya terus-terusan cuma sama orang-orang yang gosip doang, ngatain orang doang, bilang ih corona serem banget, lama-lama iman kita bakal runtuh teman-teman. Tapi kalau misalnya kita pengen imannya kuat, kasih makan sesuatu yang baik. Lewat apa sih? Lewat pembacaan firman Tuhan. Mungkin kita nonton khotbah pendeta, dengerin podcast sermon dari pendeta-pendeta motivator rohani yang baik supaya iman kita bisa terbangun. Ya. Ketika kita memberi makan roh kita dengan sesuatu yang baik, yaitu firman Tuhan, kita akan melihat hidup kita pasti bisa lebih baik. Kita bakal punya lebih banyak kekuatan, ketenangan, harapan di dalam hidup ini. Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Yes. Kalau misalnya iman kamu mau kuat, maka bacalah firman Tuhan di dalam kehidupan kamu. Ya. Nah gitu dong, ada aminnya. Nah, ada seorang motivator yang saya suka banget. Mungkin berapa dari kita ada yang tahu. Boleh ditampilin mungkin gambarnya. Ini adalah motivator yang gak punya tangan, gak punya kaki. Namanya adalah Nick Vujicic. Mungkin berapa dari kalian ada yang tahu belum muncul? Bisa gak ditampilin ini? Ya udah, kalau misalnya nggak bisa, pakai iman aja. Pakai iman. Nanti bisa search di Google. Namanya Nick Vujicic. Jadi dia adalah motivator yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Mungkin berapa dari kita tahu ya? Dia adalah seorang yang sangat luar biasa, motivasi orang-orang di seluruh dunia. Tapi ketika saya melihat dia, saya merasa takjub. Saya penasaran kan sama kisah kehidupannya. Jadi saya buka di Google, saya cari videonya, bagaimana kisah hidupnya. Dan ternyata teman-teman, pas dia masih kecil, pas masih SD, dia itu suka dibully oleh orang-orang, teman-teman SD-nya tersebut. Pada bilang, udah bisa ya, ini orangnya nih. Ya kan, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Jadi dulu pas dia masih kecil, masih SD, banyak orang yang bully dia. Pada ngata-ngatain dia, Nick, kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki, kamu kerja apa? Kamu cuma bakal jadi beban buat orang tua kamu seumur hidup. Nick, kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki, kamu mau nikah sama siapa? Mana mungkin ada orang yang mencintai kamu apa adanya. Nick, kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki, kalau misalnya kamu punya anak pun, gimana caranya kamu bisa memeluk anak kamu? Gimana caranya kamu bisa melindungi anak kamu? Nggak bisa. Dan oleh karena perkataan-perkataan negatif ini, Nick mulai kehilangan harapan di dalam hidupnya. Dia sedih, dia kecewa sama hidupnya. Dan singkat cerita, pada saat dia sekitar umur 9 tahun, dia berkepikiran untuk bunuh diri. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, dia nggak jadi bunuh diri. Tapi di dalam hidupnya tetap aja, dia nggak punya yang namanya pengharapan. Hingga akhirnya suatu hari, ketika dia lagi di rumah, dia buka Alkitab dia, dan dia menemukan sebuah kisah dalam Alkitab yang berbunyi seperti ini. Waktu itu Tuhan Yesus, dia sedang berjalan melewati sebuah kota. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang melewati kota ini, dia bertemu dengan seorang yang terlahir buta. Lalu murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, mengapa orang ini terlahir buta? Apakah karena dosanya, ataukah karena dosa orang tuanya? Tapi Tuhan Yesus menjawab, dia terlahir buta, bukan karena dosanya ataupun dosa orang tuanya, maka dia terlahir buta agar kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan melalui dia. Dan singkat cerita, Tuhan Yesus melakukan mukjizat, orang buta itu bisa melihat. Dan ketika Nick membaca kisah tersebut, harapan masuk ke dalam dirinya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri, kalau misalnya Tuhan Yesus punya rencana di balik keadaan orang buta ini, maka aku percaya dia pun punya rencana di tengah keadaanku ini. Setelah hari itu keadaannya nggak berubah, tetap nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi rohnya berubah. Dia mulai punya iman, dia mulai berjalan dengan pengharapan. Sehingga setiap kali dia bertemu orang, dia motivasi orang-orang, dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan akhirnya, sekarang kita semua tahu ya, Nick menjadi salah satu motivator terhebat di seluruh dunia. Telah keliling ke puluhan negara, bertemu dengan belasan presiden. Dan itu semua dimulai karena dia membaca firman Tuhan. Ketika dia membaca firman Tuhan, iman masuk ke dalam dirinya, mengubahnya menjadi pribadi yang baru.
Dan ini pun bisa terjadi dalam kehidupan kalian. Apapun keadaan kalian saat ini, meskipun kalian mungkin merasa rendah, merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup kalian, saran saya baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah sebuah surat cinta dari Tuhan untuk kamu. Semakin kamu baca, semakin kamu tahu bahwa kamu diciptakan sempurna, kamu diciptakan dengan sebuah tujuan yang mulia, kamu diciptakan dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa, dan Tuhan punya janji yang luar biasa bagi hidup kamu. Semakin kamu baca, semakin iman kamu bisa kuat di dalam hidup ini.